Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan NIM 43040200153. Nama Indun Aziza Humairah. Ringkasan materi hari ini mengenai mata kuliah Akhlak Tasawuf yang saya dapatkan, yaitu pengertian dari Akhlak Tasawuf yaitu upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang membebaskan dari hal-hal yang berbau atau tentang duniawi, sehingga tercermin akhlak mulia dan menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, adapun tujuan dari mempelajari atau mengetahui tentang akhlak tasawuf, yaitu yang pertama, memberi pedoman manusia dalam mengetahui dan membedakan antara baik, buruk, dan juga benar atau salah. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu karena akhlak menjadi hal terpenting dalam tatanan kehidupan. Kemudian poin yang ketiga, supaya dapat menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena bagaimanapun seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, kita harus dan bahkan kita boleh dan bahkan harus mengikuti arus zaman, namun jangan sampai hanyut dalam arus. Angili nanging ora keli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indun Aziza Humairah dengan NIM 43040200153. Hasil dari resum materi hari ini mengenai akhlak dengan pencipta dan juga dengan seksama dan juga lingkungan, yaitu pada intinya adalah saling berkesinambungan dan memiliki posisi yang setara. Bagaimana kita harus bersikap seimbang antara berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan manusia, dan berakhlak dengan lingkungan. Karena ketika kita mampu berakhlak dengan Allah, tetapi kita tidak mampu berakhlak dengan lingkungan ataupun sesama, itu juga akan mengurangi atau bahkan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaliknya juga, apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama, kemudian memiliki akhlak yang baik, bagaimana kita cara untuk berhadapan dengan lingkungan, tetapi dengan Allah pun juga buruk, itu juga tidak akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya kita harus bisa seimbang dalam bersikap atau berakhlak kepada Allah, sesama maupun lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indun Aziza Humairah dengan NIM 43040200153 akan menyampaikan hasil resum mengenai materi manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Manajemen hati sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai tempat bersemayamnya niat. Apapun yang akan kita lakukan, niat dalam hati sangat menentukan nilai perbuatan seseorang tersebut. Adapun selain mengenai perbuatan, segala sikap, baik itu mau positif ataupun negatif, itu juga bisa bersumber dari hati atau nurani seseorang. Apabila hati itu bersih, apabila hati itu baik, maka akan terwujud sikap yang positif dan baik pula. Namun apabila hati kotor, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, akan berdampak pada perbuatan yang buruk juga ataupun perbuatan yang negatif. Kemudian adapun upaya yang dapat dilakukan untuk membersihkan hati supaya manajemen kolbu atau manajemen hati ini dapat berhasil, diantaranya yaitu melakukan pembersihan atau pelurusan kolbu atau hati, menuntun pikiran dan hati sendiri untuk memiliki niat yang lurus. Apapun yang kita lakukan diniatkan untuk hal-hal yang baik, atau bahkan diniatkan untuk yang paling utama, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya
berkemauan kuat untuk meningkatkan kemampuan diri. Kemudian diiringi dengan tekad kuat, kemudian disertai dengan ilmu pengetahuan bagaimana cara membersihkan hati dari hal-hal yang negatif, bagaimana cara kita untuk menambah kekuatan hal-hal positif atau bahkan keimanan kita yang paling penting dalam manajemen hati ini. Kemudian ditambah dengan menafakuri atau muhasabah diri sendiri. Kemudian adapun contoh-contoh dari penyakit hati yaitu ada rasa cemas, kemudian riya atau ingin dipuji, kemudian dendam, ghibah atau mengunjing, kemudian egois, ingin mementingkan diri sendiri. Kemudian ada beberapa upaya dalam menjaga hati, yaitu yang pasti kita sebagai umat muslim sholat tepat waktu, kemudian berzikir, kemudian merasa takut kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian berkumpul dengan orang-orang solih, kemudian belajar untuk bisa menguasai nafsu yang ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indun Azizah Humairah dengan NIM 43040200153 akan menyampaikan hasil resum mengenai materi taubat. Taubat secara bahasa dari kata tawaba yang berarti kembali, dan secara istilah dapat diartikan dengan kembali kepada Allah dengan menyesali semua perbuatan yang pernah dilakukan, yaitu berupa dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat ini merupakan salah satu cara kita untuk dapat mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Adapun syarat-syarat taubat yaitu yang pertama, menyesali segala perbuatan yang telah terjadi, yang telah kita lakukan berupa maksiat, dosa besar, dan sebagainya. Kemudian bertekad dan berjanji kepada diri sendiri dan Allah untuk tidak melakukan perbuatan itu kembali. Kemudian melakukan taubat sebelum maut menjemput, tentunya dengan taubatan nasuha, taubatnya sebenar-benarnya taubat dan tidak akan mengulang-ulangi kembali hal-hal yang telah kita perbuat. Kemudian berdoa kepada Allah, meminta keridhaan kepada Allah supaya Allah dapat mengampuni dosa kita dan kita juga bisa ikhlas melakukan taubat tersebut. Kemudian ada dari manfaat taubat. Dengan taubat, yang pertama dapat menghapus dosa-dosa dan perbuatan keji yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, dengan taubat dapat memperbarui iman dan meningkatkan kualitas iman. Kemudian yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang keempat, mengalahkan nafsu dalam diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang kelima, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.